Balkan dan negara-negara di dalamnya mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak dari Anda. Negara-negara ini berukuran kecil, dihuni oleh orang-orang yang hangat, dan umumnya memiliki kondisi cuaca sedang. Negara-negara ini terdiri dari negara-negara berpenduduk jarang yang telah terpisah dari berbagai kekaisaran di masa lalu dan kemudian menunjukkan perkembangan yang terbatas. Salah satu negara ini adalah Albania dengan luas hanya 28.000 km persegi dan populasi sekitar 3 juta jiwa. Ini adalah negara Balkan yang kecil, namun jangan hanya melihat mereka sebagai negara berpenduduk 3 juta jiwa, karena di Makedonia Utara, 1 dari setiap 3 orang mengidentifikasi diri sebagai orang Albania, dan di Kosovo, lebih dari separuh penduduknya berbicara bahasa Albania dan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Albania. Jika Anda pergi ke ibu kota Tirana dan ingin menikmati sarapan mereka yang khas dengan budaya mereka, Anda akan menemukan kue kering seperti di Makedonia Utara dan Kosovo. Orang Albania tidak memiliki gaya sarapan yang unik. Mereka memulai hari dengan kue kering yang mirip dengan negara Balkan lainnya. Kue kering ini disebut borg, dan mereka yang tidak ingin memakannya dapat membeli sepotong pizza dari berbagai sudut kota. Orang-orang di Balkan cenderung membuat kue kering mereka cukup berminyak. Beberapa borg berisi daging, sementara yang lain diisi dengan keju atau bayam. Jika Anda adalah seseorang yang tidak makan semua jenis daging, disarankan untuk bertanya jenis daging apa yang ada di dalam kue saat membeli dari toko-toko ini. Karena Albania memiliki berbagai kepercayaan agama, dengan Muslim yang tidak mengonsumsi daging babi. Salah satu cara untuk membedakan toko-toko ini satu sama lain adalah dengan mencari tulisan makanan halal yang dikelola orang Muslim. Seperti banyak negara di Balkan, Albania juga merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan setelah Ottoman kehilangan tanah ini, negara itu diserbu oleh negara-negara seperti Italia, Yunani, dan Serbia. Setelah pendudukan ini, masyarakat Albania yang mencoba menemukan jati dirinya, dan secara bertahap jatuh di bawah pengaruh komunisme, bahkan hingga hari ini, ketika Anda berkunjung ke sana, Anda dapat melihat bahwa Ottoman dan Italia telah memberikan dampak yang besar pada budaya mereka dari masakan dan cara hidup. Misalnya, mereka telah memberi nama Italia ke alun-alun, seperti lapangan Victor Emmanuel Samuel, atau memberi nama Italia kepada orang Albania yang terkenal, seperti Bunda Teresa. Setelah Ottoman dan Italia, negara tersebut memasuki periode komunisme. Mereka yang akrab dengan sejarah tahu bahwa Albania memiliki pemimpin komunis yang sangat terkenal. Enver Hoxha memimpin Partai Buruh Albania dari tahun 1941 hingga 1985 dan menjadi pemimpin Albania selama sekitar 41 tahun. Enver Hoxha telah menaikkan tingkat literasi negara tersebut dari sekitar 5% menjadi 90%, membangun berbagai jalur kereta api di negara tersebut, dan mengakhiri epidemi. Meskipun demikian, ia adalah seseorang yang menutup semua lembaga keagamaan di negara tersebut dan mengubah negara tersebut menjadi struktur sekuler. Dengan kata lain, agama benar-benar dilarang di negara ini dan negara itu berkembang menjadi ateis. Faktanya, jika Anda pergi ke Albania hari ini, Anda akan melihat terowongan bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di negara itu. Banyak di antaranya dibangun oleh Enver Hoxha sendiri untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan perang, dan sekarang diubah menjadi museum, dan salah satunya terletak di jantung ibu kota. Jika Anda tertarik dengan peninggalan komunisme, ruangan dan benda-benda di terowongan bawah tanah ini benar-benar akan menarik perhatian Anda. Dahulu kala, mereka mengalami kondisi yang sulit dan keras. Sekarang, kenangan orang-orang itu terbuka untuk pengunjung. Sebagai kesimpulan, setelah runtuhnya Uni Soviet, efek komunisme juga berakhir di Albania, dan pemimpin komunis Enver Hoxha
meninggal pada tahun 1985. Ketika komunisme berakhir, Albania jatuh ke dalam kekosongan pemerintahan. Akibatnya, beberapa pemuda Albania bermigrasi ke Italia dan berbagai wilayah Eropa. Sehingga ada kekurangan orang setengah baya di negara mereka sampai sekarang, dan jika Anda mengunjungi ibu kota Albania, Anda akan melihat lebih banyak generasi yang berusia 18 hingga 20 tahun dan orang-orang yang sangat tua. Orang Albania, meskipun berada di bawah pengaruh negara dan budaya lain selama bertahun-tahun, tetapi telah berhasil mencapai zaman modern tanpa kehilangan budaya asli mereka. Meskipun mereka menyatakan diri sebagai orang Albania, banyak bagian kehidupan sehari-hari mereka merupakan kombinasi dari pengaruh bangsa lain. Misalnya, setengah dari populasi negara itu beragama Islam, atau mereka makan hidangan yang berasal dari budaya Turki, dan penampilan beberapa orang memiliki karakteristik yang diwarisi dari Ottoman, sementara gaya busana, olahraga dan pakaian mereka dipengaruhi oleh orang Italia. Ini adalah contoh pengaruh orang Italia. Ketika Anda berbicara dengan beberapa orang Albania, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak mengikuti tim sepak bola negara mereka, tetapi mereka lebih menyukai menonton Liga Italia sebagai gantinya. Akibatnya, mereka merasa lebih dekat dengan Eropa daripada Asia. Berada di Albania membuat Anda sangat dekat dengan Eropa, meskipun mereka lebih mengidentifikasi diri sebagai orang Balkan daripada orang Eropa. Sejarah mereka yang dipengaruhi oleh Italia selama era Romawi dan di bawah kendali politik telah membentuk kebiasaan mereka. Selain itu, hubungan dengan Turki yang berasal dari kehadiran Kekaisaran Ottoman selama berabad-abad telah mempengaruhi kuliner dan bahasa orang Albania. Meskipun merasakan sedikit pengaruh Eropa dan Italia, pada dasarnya mereka mengakui dirinya sebagai orang Balkan. Albania memiliki bendera yang unik, tidak seperti banyak bendera negara lain yang menampilkan warna-warna cerah, tetapi sebaliknya bendera negara ini terdiri dari corak-corak gelap. Bendera dengan latar belakang merah tua dengan seekor elang yang dikenal sebagai elang Albania. Latar belakang merah bendera melambangkan darah yang ditumpahkan oleh rakyat selama perang di Albania, khususnya di bawah rezim komunis, dan elang pada bendera tersebut melambangkan kekuasaan, sebuah simbol yang berasal dari periode Bizantium, ketika elang Romawi Timur digunakan sebagai simbol otoritas. Sedangkan elang berkepala dua pada bendera Albania menandakan persatuan rakyat Albania. Penting untuk diketahui bahwa banyak orang di Balkan berpenghasilan kecil dan mata uang mereka memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan Eropa. Meskipun beberapa negara Balkan menjadi anggota Uni Eropa, mereka masih menggunakan mata uang mereka sendiri. Mata uang Albania adalah lek Albania, 1 euro setara dengan 102 lek Albania, atau sekitar 17.600 rupiah. Tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat membeli banyak barang dengan 17.600 rupiah tersebut, mulai dari supermarket hingga restoran dan toko harganya cukup tinggi, dan hampir tidak ada yang di bawah 200 lek. Oleh karena itu orang Albania memiliki uang kertas yang sangat besar, misalnya mereka memiliki uang kertas senilai 2.000 lek. Demikian pula mereka memiliki koin dengan nilai unit yang tinggi, seperti 5 lek, 20 lek, dan 100 lek. Albania memiliki bahasanya sendiri yang unik, yang secara resmi dikenal sebagai bahasa Albania, yang telah dipengaruhi oleh bahasa Yunani dan Serbia, karena 10.000 tahun kekuasaan Romawi Timur, serta bahasa Turki dan Arab, karena selama 400 tahun kekuasaan Ottoman. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan bahasa Latin dan Jerman, yang memungkinkan penutur bahasa Albania untuk memahami dan mempelajari bahasa Italia dan Jerman dengan cepat. Namun, hanya bahasa Albania yang diakui secara resmi di negara tersebut. Menurut pedoman tersebut, tidak ada pendidikan bahasa resmi selain bahasa Albania di sekolah. Demikian pula,
Penggunaan bahasa ini diwajibkan untuk menjalankan bisnis di lembaga publik. Misalnya, kami merujuk pada pedoman tersebut untuk mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Albania. Panduan tersebut mengajarkan kami cara mengucapkan dan memahami makna frasa-frasa tersebut. Untuk menyapa seseorang secara formal dalam bahasa Albania, Anda mengucapkan tungjaceta atau secara informal si jeni. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Anda harus mengucapkan faleminderit. Tidak semua orang yang tinggal di Albania adalah orang Albania. 82% dari populasi negara ini terdiri dari orang Albania, sedangkan sisanya adalah orang Italia dan orang Timur Tengah. Orang Albania mirip dengan sebagian kecil orang Rumania, Bulgaria dan Montenegro, yang tinggal di negara-negara Yunani dan komunitas Roma, seperti di semua negara Balkan, jumlahnya sedikit. Orang-orang Gipsi yang mengemis dapat terlihat hampir di mana-mana di Albania. Orang-orang ini tampaknya tidak malu mengemis. Pengunjung dari berbagai belahan dunia datang ke negara ini untuk berbisnis dan membangun keluarga mereka. Misalnya, orang Italia membuka toko pakaian, sementara orang Arab dan Turki membuka toko kebab. Mereka yang datang dari luar Albania biasanya pertama kali menginjakkan kaki di ibu kota Tirana. Tidak seperti kebanyakan negara Balkan lainnya, Albania memiliki keuntungan besar karena memiliki akses langsung ke laut. Oleh karena itu, pengunjung dapat memasuki negara tersebut melalui laut atau darat. Di ibu kota Tirana Anda harus mengunjungi alun-alun Skanderbeg di jantung ibu kota. Alun-alun ini sangat besar, dan salah satu lokasi tersibuk di sekitar alun-alun adalah masjid, rumah opera, museum, patung Skanderbeg dan berbagai kafe. Alun-alun ini sebelumnya ditutup untuk lalu lintas pejalan kaki selama rezim komunis. Setelah jatuhnya rezim tersebut, diputuskan bahwa area yang luas ini menjadi ruang sosial bagi masyarakat. Selain alun-alun utama di negara tersebut, terdapat juga piramida. Mendaki ke puncak piramida ini akan memberikan Anda kesempatan untuk melihat sebagian besar kota Tirana dari atas. Salah satu aspek negatif orang Albania adalah masyarakatnya malas, yang merupakan ciri khas orang Albania. Ini menjelaskan mengapa mereka tidak bersemangat untuk bekerja terlalu keras, yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Kemalasan merupakan masalah yang umum di beberapa negara, seperti Albania, yang pembangunannya tampak kurang, meskipun berdekatan dengan negara-negara Eropa yang lebih maju. Sikap apatis yang terlihat di negara-negara ini seringkali mengakibatkan mereka hidup tanpa rencana yang jelas untuk masa depan. Situasi ini mungkin berasal dari trauma perang, pengaruh pemimpin politik yang buruk, atau mungkin kurangnya motivasi untuk bekerja. Albania tidak sering menjadi berita utama dalam kehidupan sehari-hari, dan jarang melihat orang Albania di berita dunia. Mereka mungkin bukan pakar terkenal di bidang pekerjaan apapun. Mungkin saja mereka tidak bekerja keras seperti negara-negara Balkan tetangga mereka, seperti Kosovo dan Makedonia Utara. Namun, yang membedakan dan membuat mereka relatif lebih maju adalah pendapatan pariwisata mereka yang besar, terutama dari pengunjung Eropa yang mencari liburan pantai yang terjangkau di sepanjang garis pantai mereka. Meskipun demikian, karakteristik positif umum orang Albania adalah sifat mereka yang ramah dan suka menolong, yang merupakan sifat yang dimiliki oleh banyak negara Balkan. Iklim yang menyenangkan di wilayah tersebut, dengan cuaca cerah yang sejuk, menimbulkan sikap positif, dan wajah mereka yang ceria, tidak berprasangka buruk terhadap negara manapun. Upah minimum saat ini, yang berlaku sejak 2023, adalah sebesar 7 juta rupiah. Misalnya, jika Anda bekerja sebagai pelayan atau bartender, itulah jumlah yang Anda dapatkan per bulan. Selain itu, tip dapat membuat totalnya menjadi sekitar 11 juta rupiah. Harga sewa rumah bervariasi, tergantung pada lokasi. Jika dekat dengan pusat kota,
harga sewa menjadi yang lebih mahal, sejauh pemahaman saya. Pemerintah Albania mencoba untuk menaikkan gaji ke kisaran 16 juta rupiah, misalnya di berbagai negara di Eropa seperti Swiss dan juga di Amerika Serikat. Mereka menerima upah per jam, tetapi di negara seperti Albania, upah dibayar bulanan dan tidak menurut jam kerja. Penting untuk dicatat bahwa ada tren migrasi ke luar negeri di Albania, mirip dengan negara-negara Balkan lainnya. Khususnya, kaum muda, setelah menyelesaikan pendidikan, mereka cenderung pindah ke negara-negara Eropa yang lebih maju, seperti Jerman, Prancis, dan Italia. Negara-negara ini menyediakan berbagai peluang kerja. Selain itu, ketika melihat sewa bulanan untuk apartemen di ibu kota Tirana secara online, sulit untuk menemukan harga sewa di bawah 7 juta rupiah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk kehidupan yang layak di ibu kota Albania, setidaknya 2 dari 4 anggota keluarga harus bekerja dan menghasilkan pendapatan bersih minimum sekitar 27 juta rupiah per bulan. Pada hari Minggu, keluarga Albania terlihat menghabiskan waktu bersama di taman atau kafe, sementara beberapa lebih suka tinggal di rumah. Negara-negara Balkan memiliki tradisi beragama yang kuat, mereka dapat percaya pada apapun yang mereka pilih tanpa takut akan penindasan. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya akan kekuasaan Kekaisaran Eropa dan negara-negara Muslim, seperti Kekaisaran Ottoman. Saat ini, negara-negara seperti Albania memiliki campuran masjid dan gereja, dengan panggilan untuk sholat dan lonceng gereja terdengar sepanjang hari. Kepercayaan agama tidak digunakan sebagai simbol kekuasaan, dan orang-orang tidak tunduk pada keputusan politik berdasarkan agama. Adalah umum bagi orang dalam keluarga yang sama untuk mempraktikkan agama yang berbeda. Di sisi lain, ada pula karakteristik penting di negara ini, misalnya, negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai positif, akan tetapi negara ini juga memiliki reputasi negatif, khususnya yang terkait dengan mafia Albania. Citra buruk negara ini dikenal luas di seluruh dunia, misalnya, sindikat mafia terkenal di Balkan, sebagian besar dipimpin oleh orang Albania dan dikenal sebagai mafia Albania. Dianggap sebagai salah satu organisasi kriminal paling tangguh di dunia, bahkan ada dugaan bahwa orang yang menjalankan bisnis di Albania dipaksa membayar uang perlindungan kepada mafia Albania. Beberapa bahkan berpendapat bahwa jika seseorang berniat mendirikan bisnis di daerah Tirana yang ramai, mafia pasti akan menimbulkan kesulitan. Meskipun demikian, jika Anda mengunjungi negara ini untuk tujuan wisata, yakinlah bahwa Albania pada umumnya aman. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Albania ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.